Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, wa huwa sahibut tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, wa ashkuruhu ala alaihi al-jisam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه الأعلام القادة البررة الكرام، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام في مثل هذا المقام بتقوى الله الملك العلام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين والمسلمات من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والبنين والبنات، المشاهدين والمشاهدات أو الحاضرين والحاضرات. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah Arengka 2 atau SMA Amin Pekanbaru. Alhamdulillah, setelah lama kita tak bersua, kita kembali diizinkan untuk menyambung silatul ilmi, li'anna al-ilma silatun baina ahli. Ya, kalau terlalu lama bisa jadi lupa. Dan sebab itu pada subuh ini, walaupun dalam keadaan yang masih diliputi kekhawatiran akibat pandemi, tetapi harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dan segera wabah ini diangkat oleh Ilahi. Masyarakat kiram, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan tetap menjadi imam ikutan dan teladan kita, yang mana kita dahulukan dari siapapun. Beliau adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka kita akan senantiasa berusaha mencintainya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Untuk itulah kita hadir pada subuh ini untuk sama-sama mempelajari sebagian dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan al-adab melalui kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Adabul Mufrad. Alhamdulillah sudah sampai kita pada bab yang ke-154 kalau saya tidak salah catat ya Sa'ali. Nah, setelah babu ma jaa fi tamaduh, bab
tentang riwayat yang berbicara masalah at-tamaduh, saling puji memuji, di mana pada bab sebelumnya adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuji seseorang di depannya, bahkan disebut dengan ketika memuji seseorang di depannya, Nabi mengatakan ahlaktum, kalian telah membinasakannya, au qata'tum unuqar rajul, kalian telah memenggal lehernya. Berarti memuji di depan itu sama dengan membunuhnya. Maka disebut pula dari Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan al-madhu zabhun, memuji di depan itu, di depan orang yang dipuji itu adalah zabah, sembelihan, sama dengan menyembelih. Karena sesungguhnya memuji, apalagi bukan karena hak, justru membuat orang ghurur, ujub dan riya, sehingga amalnya sama sekali tidak dituliskan Allah SWT. Walladzina yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, itu orang-orang yang suka dipuji walaupun sebenarnya dia tidak berbuat demikian. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, pada pembelajaran bab yang sebelumnya tentang larangan untuk memuji, dan pada bab ini adalah boleh pula memuji, maka tentu saja bersyarat. Pada asalnya memuji di hadapan itu menjatuhkan. Biasa orang angkat tinggi-tinggi, habis itu dijatuhkan, terbayak dia. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man athna ala sahibihi in kana aminan bihi. Bab tentang seseorang, orang yang menyanjung sahabatnya atau temannya, in kana aminan bihi, kalau pujian itu, sanjungan itu tidak berbahaya baginya, aman baginya. Artinya orang yang dipuji tidak akan gurur, orang yang dipuji tidak akan ujub, dan tidak akan riya. Artinya larangan memuji tetap berlaku, tetapi kalaupun dilakukan tentu dengan syarat aman daripada tadi, aman daripada hal-hal yang membuat orang tersebut ujub, riya dan sebagainya, supaya kita tidak menghancurkannya dengan pujian tersebut. Sebab orang kalau sudah dipuji dan dia bukanlah orang yang aman, maka membuatnya seharusnya bekerja keras, akhirnya sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Allahu musta'an. Bab man athna ala sahibi in kana aminan. Bab boleh memuji, menyanjung seseorang apabila dirasa aman, tidak membinasakannya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsani Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajulu Abu Bakar, ni'mar rajulu Umar, ni'mar rajulu Abu Ubaidah, ni'mar rajulu Usaid bin Hudayr, ni'mar rajulu Thabit bin Qais bin Shammas, ni'mar rajulu Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh, wa ni'mar rajulu Mu'adz bin Jabal,
Qal wa bi'sar rajulu fulan wa bi'sar rajulu fulan hatta adda sab'a. Al-hadits akhrajahu aidan at-Tirmidzi wa akhrajahu bi tamam al-Hakim fil Mustadrak wa Ibn Hibban wa sahhahahu Syekh Al-Albani wa qablahu Ibn Hibban rahimahumullah ta'ala. Wa qabla dhalika aidan al-Hakim an-Nisaburi fi al-Mustadrak. Qala rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah, telah menyampaikan hadis ini kepada kami atau telah menceritakan jalan hadis ini kepada kami Abdul Aziz ibn Abdullah. Itu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn ibn Musa bin Yahya ibn Amr ibn Uwais yang dikenal dengan Al-Uwaisi Al-Madani, dikenal dengan Al-Uwaisi Al-Madani. Thiqatun. Qala hadatsani Abdul Aziz ibn Abi Hazim, telah menceritakan kepada kami jalan hadis ini Abdul Aziz ibn Abi Hazim. Wa Abdul Aziz ibn Abi Hazim, Abu Hazim namanya adalah Salamah ibn Dinar. Salamah ibn Dinar Al-Madani. Salamah ibn Dinar Al-Madani thiqatun faqih. Bahkan dikatakan walaysa bil Madinati ba'da Malik ibn Anas afqahu minhu. Tidak ada di Madinah faqih setelah Malik bin Anas yang sepaqih Abdul Aziz ibn Abi Hazim rahmatullahi ta'ala. Artinya derajatnya di bawah Imam Malik rahmatullahi ta'ala alaihi. An Suhail, dari Suhail, itu Suhail ibn Abi Salih, nama Abu Salih Zakwan As-Samman Az-Zayyad Al-Madani. Suhail ini saduq. An abihi, dari bapaknya Zakwan As-Samman Az-Zayyad Al-Madani. Ini dulu toke samin dan toke minyak, buat segala minyak zaitun, minyak apa yang dikonsumsi, dia datangkan dari Irak dan dari Syam. Jadi ada konglomerat juga muhaddis. Kita kalau belajar hadis boleh juga jadi orang kaya, importer. Cuman itulah kalau sekarang Anda mulai cari-cari duit, belum lagi cari duit sudah disorot orang juga. Ini ustaz mau kaya pula. Ini ustaz tak boleh kaya, harus jadi buaya putih. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakwan As-Samman Az-Zayyad aidan thiqat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masyhur Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dari 5.000 hadis, dan hampir semuanya itu bil mukarrar, 5.000 lebih, tapi bil biduni mukarrar lebih kurang 1.400 hadis. Tafalahu lebih kurang 1.400 hadis, dan 1.300 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain, yang dia sendiri al-infirad hanya lebih kurang 100 hadis. Ya, supaya ini juga tentu tahu bahwa ya, jangan terpengaruh oleh propaganda orang-orang barat. Masa Abu Hurairah baru saja masuk Islam lebih banyak. Sebenarnya gampang kita jawab, ya, anak-anak kita baru saja masuk Islam, kan baru besar dia kan, tapi dia sudah hafiz Quran, ayahnya sudah 60 tahun tidak pandai baca Quran. Jadi bukan siapa yang cepat Islam dulu, tak, siapa yang menuntut ilmu lebih rajin. Abu Hurairah sampai pingsan menahan lapar karena orang sibuk bekerja, dia sibuk mencari ilmu. Jadi harusnya kita yang sibuk bekerja ini memperhatikan orang yang sibuk mencari ilmu, ya. Jadi jangan yang cari ilmu kelaparan, yang cari duit kekenyangan.
Kadang duitnya digunakan untuk yang tidak halal pula. Maka alhamdulillah para penuntut ilmu ini diperhatikan, dan karena sesiapa yang menyiapkan penuntut ilmu sama dengan yang menuntut ilmu sendiri. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajulu Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik laki-laki itu adalah Abu Bakar. Ya, kalau kita cerita Abu Bakar jelas. Ni'mar rajul, sebaik-baik orang di sisi apapun. Di sisi keyakinannya sampai beliau bergelar siddiq. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita sebenarnya kaum muslimin. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, apa kisahnya dia gelar siddiq? Ingat kenapa Abu Bakar disebut as-siddiq? Awal dia digelar siddiq oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Isra Mi'raj ya. Itu. Jadi Abu Jahal termasuk pula yang pertama dapat berita. Bertanya ke Nabi, apa temuan pagi ini ada? Dia bilang, saya baru di Isra kan. Oleh Abu Jahal, ini sesuatu yang tak masuk logika. Ya kan itu masalah. Harus seluruh berita itu harus sesuai dengan logika. Maka dia ajaklah cari orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, dengan maksud kalau dengan logikanya biasa dipatahkan, maka yang lain-lain lebih mudah lagi, karena Abu Bakar adalah yang paling dekat dengan Nabi SAW. Maka diajaknya, Abu Bakar, kita kan sering ke Palestina, ke Syam, ya, berapa lama kita berangkat? Sebulan. Kalau sahabatku bilang bahwa dia semalam berangkat lepas Isya, sebelum sudah sampai pulang, kan tak masuk akal. Kata Abu Bakar, kalau dia ngomong pasti benar. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap insan mukmin mukminah. Bila Allah yang ngomong, kita pasti benar. Masuk tak masuk akal itu salah antum sendiri. Kenapa akalnya bersebab? Ya, coba akal itu jangan bersebab dengan pikiran-pikiran yang dari mana datangnya, insya Allah masuk. Tapi kalau akal ada banyak semak-semaknya, payahlah masuk dia. Banyak sampah-sampah pemikiran di dalamnya. Makanya kosongkan akal antum itu dari sampah-sampah pemikiran yang diambil dari orang, bukan Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalam. Nah, bila keraguan itu sudah dibuang, maka Al-Quran dan hadis masuk semuanya. Yang menurut antum tak terbaca oleh logika, insya Allah terbaca dengan logika. Yang tak masuk dalam akal, masuk dalam akal. Apabila akalnya luas, akalnya ibarat apa namanya, tanah sudah lapang. Kalau sudah masih semak-semak, tunggu dia, ayat tunggunya. Maka Abu Bakar bikin di kaedah orang yang berakal, yang cerdas, yang disebut oleh Nabi, ni'mar rajul. Dia katakan, in kana qad qala dzalika faqad sadaq. Andainya benar, kamu bukan mengada-ngada Abu Jahal. Ini bukan mengada-ngada. Andainya benar itu Nabi Muhammad SAW yang ngomong, pasti benar. Saya nggak perlu pikirkan akal, nggak masuk akal itu. Sebab bagi saya, semua yang datang dari Allah pasti masuk akal. Mantapnya muslim-muslim. Kalau andainya setiap muslimah seperti ini, maka Al-Quran baginya hudah, menjadi hidayah. Karena hudan lil muttaqin, menjadi hidayah bagi orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Coba lihat, orang yang bertakwa itu memang harus beriman pada yang gaib. Tapi kalau beriman pada yang gaib harus dikaitkan dengan yang nyata, berarti belum masuk. Akan masuk. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Abu Bakar sudah memberikan pelajaran terbaik bagi kita, karena dia adalah sebaik-baik rajul. Dan ini wajar dipuji oleh Nabi SAW, dan Abu Bakar aman daripada dirusak oleh pujian. Abu Bakar aman dari dirusak oleh pujian. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Di sini Nabi menyanjung Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dengan sanjungan yang memang pantas dia terima, bukan
mengada-ngada, dan bukan untuk apa istilahnya supaya kita jadi bambu, ya. Jangan dilambung-lambung, tidak. Abu Bakar tidak. Dia tidak terpengaruh dipuji, tidak dipuji, maka pekerjaannya tetap jalan. Ya, tetap jalan. Kalau kita jadi puji, tidak jalan kerja. Jadi makanya tidak aman kalau kita dipuji. Nah, sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Nabi SAW memberikan pujian kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena dia memang adalah orang yang patut dipuji dan aman bila dipuji. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Tentang Abu Bakar, kita tahu sendirilah orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Kemudian juga keikhlasannya dalam berjuang dalam menyampaikan risalah dakwah Nabi SAW, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Tanpa dikonsep, tanpa direncanakan, tanpa disiasati. Ya, Umar radhiyallahu taala melihat Abu Bakar selalu dia tahu yang menangkan. Ya, Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Akan kalahkan Abu. Maka datang ke Nabi Rasulullah, saya infakkan setengah harta. Ibu datang Abu Bakar, saya infakkan semua harta saya. Ya gimana lagi saya? Dia tidak pernah kalah dia. Saya bisa dikalahkan. Karena apa? Imannya pada yang gaib itu kuat. Ya, imannya pada yang gaib itu kuat. Makanya Al-Quran baginya jadi hidayah. Bukankah ketika dia difitnah oleh orang yang dia sendiri berjasa kepadanya, yang dibiayainya kehidupannya dari A sampai Z, orang miskin melarat, Abu Bakar lah yang memberikan makanan, minum dan pakaiannya. Tiba-tiba berkhianat pula, terpengaruh oleh syubhat orang-orang munafikin. Makanya jangan dekat-dekat sama orang munafik. Kalau sudah dekat munafik, kena getahnya, dan tarikan getahnya kayak lem setan. Tahu lem setan? Susah dilepaskan. Makanya dekat-dekat dengan kaum munafikin, ya siap. Makanya susah bersama. Kita sudah lihat sendiri kaum muslimin, orang-orang yang ikut-ikutan membaca bacaan orang-orang munafikin, apalagi orang-orang mustasyriqin, susah selamatnya. Susah selamatnya. Payah. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti sering kita sampaikan atau analogikan, ini air putih bersih. Masukkan setetes nira, rusak. Susu sebelahnya dengan setitik nira, ya kan? Masukkan oli bekas, satu titik. Antum mau minum setelahnya? Masa enggak? Sehat. Obat corona. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sehat. Dia jadi air kotor. Kotor deh. Antum masukkan apa lagi? Tinta. Satu titik kecil jadi air tinta. Apalagi pemikiran. Masuk sedikit pemikiran itu susah antum bersihkan. Membersihkannya perlu kompresor lagi ya, perlu sabun. Cukup nggak bersihkan satu botol ini yang kena oli satu titik tadi dengan satu botol air? Nggak cukup. Karena kita harus melupakan banyak untuk membersihkannya. Kecuali Allah berikan rahmat kepada kita dan mudah untuk membuangnya. Karena apa? Pikiran-pikiran yang tidak dari wahyu itu seperti semak-semak, seperti kayu-kayu besar. Kalau antum nak menanam tanaman yang berbuah, harus ditebang dulu. Jadi memang ketika kita terang tiba-tiba orang kapak mau itu, betul istilah itu. Jadi kalau kita dai-nya agak keras sedikit dibilang bawa kapak. Kalau kapak gimana? Kita bukan penjahit itu. Menjahit itu menyatukan gunting itu. Gunting memang lurus tapi memecahkan. Kalau penjahit itu agak sakit dikit.
dokter pakai gunting enggak supaya sehat? Saya ulang lagi. Ada dokter sini bedah, dokter bedah. Kalau ada nanti kaki antum bertukar, la qadarullah, tiba-tiba mau dioperasi, pakai gunting atau jahit langsung aja? Serius ini. Tidak ada dokter sini ya. Nah, digunting dulu atau gimana? Digunting supaya jahitannya rapi, kemudian sehatnya cepat. Coba antum jahit langsung yang bertukar, cepat sehatnya? Tidak ada yang tahu rupanya. Pakai gunting enggak? Pakai gunting enggak? Astagfirullahaladzim. Antum kalau nak mengukir buat apa kertas hiasan, digunting dulu atau langsung digitukan saja? Digunting. Orang penjahit pakaian biar rapi jahitannya, digunting dulu atau tidak? Atau langsung aja ambil kain dijahit begini gitu. Gitu ya? Hah? Penjahit nggak ada, dokter nggak ada, gimana nak paham ini? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi memang kalau memang semaknya besar, ya itu bahasa eskapator yang di bawah ya. Buka proyek itu. Kalau tidak akan tumbuh, sawit itu tak tumbuh dia. Staking namanya. Masya Allah, orang proyek rupanya. Staking dia. Sebelumnya sinso kan. Kalau semak itu besar memang tidak bisa antum bawa parang, tidak bisa saya. Parang setahun tidak selesai satu sebidang tanah itu. Jadi memang tergantung semaknya besar. Makanya gunting diperlukan. Tidak cukup penjahit. Sebab kalau yang masih bertukar, ada orang luka, kecelakaan misalnya, luka langsung dijahit ya. Hah? Ini tahu dia karena istrinya dokter. Antum kan tidak tahu masalahnya. Ini pandainya bikin staking aja. Kaum muslimin dan muslimat harus digunting dulu, yang rusak-rusak digunting, habis itu baru dirapikan. Itu jahit. Dijahit tidak cukup tanpa gunting. Harus kadang-kadang ada gunting. Apalagi buka lahan di hutan. Hutannya lebat. Itu kampaknya tidak cukup. Harus pakai iya pakai sinso. Tahu sinso? Oh, iya kan? Tidak bisa dengan parang. Ada itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tergantung semaknya. Kalau semaknya belukar, cukup dengan pangcengkok. Atau pangcengkok tak tahu ya. Pokoknya tuh staking ke atas itu tahunya ya. Kalau kami tahu main tio, memoncan, atau memoncan kan? Itulah. Ustaz Dayat tak paham lagi dia sudah besar di Sudan dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Memang tidak bisa hanya dengan jahit. Tidak bisa dengan jarum penjahit saja. Harus dibersihkan, dibasuh, kadang-kadang dikasih pula pedih apa namanya? Pakai alkohol. Pakai alkohol supaya lah sehat cepat. Apalagi kalau sudah infeksi, kena apalagi namanya Bang? Pakai antibiotik, masya Allah. Kalau kena apa Ustaz pandemi pakai probiotik. Ini kan ya orang-orang ini paham dia, masya Allah. Tahu dia. Padahal itu kalau normal tidak pakai itu. Jadi kalau normal memang suasana normal memang, tapi kalau suasana semak, belukar, maka atau koyak perlu gunting dan penjahit. Jelas ya? Jelas dong? Jadi gunting saja tak cukup, penjahit saja tidak cukup, harus dua-duanya. Kalau di saat yang perlu gunting digunting, kalau perlu penjahit penjahit. Atau risau dengarnya ya, ini dipotong-potong, kita dipecah-pecah. Bukan, justru untuk menyatukan itu perlu pembersihan, perlu bersihan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini manhaj ilahi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ma'asyar kiram. Jadi nafikan dulu yang lain-lainnya, baru ditanam tauhid itu. Syirik dinafikan, baru tanam tauhid. Kembali ke Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah ni'mar rajul dari semua sisi. Lalu Nabi mengatakan ni'mar rajul Umar radhiyallahu taala anhu, juga Umar radhiyallahu taala. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan kepada kita dua karakter yang berbeza
tapi menjadi sebaik-baik manusia. Abu Bakar, Masya Allah, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, Nabi SAW. Orang yang paling kasih sayangnya pada umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, lembut orangnya. Umar orangnya apa kerasnya? Kerasnya. Nah, karakternya keras. Main apa-apa dikit main pukul, apa-apa dikit main pegang, ya kan? Kalau sempat Umar hari ini ada, wah gawat ini. Gawat kalau sempat berdakwah ada Umar hari ini, kita jadi terus radikal ini. Padahal Umar itu radhiyallahu ta'ala anhu, dia kan ingin dengan batas syar'i. Dia katakan, ya Rasulullah, a'da'ni adrib unuq hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan saya yang penggal leher munafik ini. Ketika kasus Hatib bin Abi Balta'a, kata Nabi SAW, enggak, innahu min ahli Badr, innahu min ahli Badr. Selesai. Nabi terangkan dia, kan dia minta izin dulu kan, minta izin. Kalau tidak diizinkan, nah, makanya dia cari syar'inya dulu. Ketika di Makkah masuk Islam, umat Islam diintimidasi, diprovokasi, dipersekusi. Jadi Nabi sudah sering kena persekusi oleh pasukan Pamus Quraisy, pasukan musyrikin Quraisy. Pamus Quraisy, ya, Pamus Quraisy, pasukan musyrikin Quraisy selalu mempersekusi Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi teori persekusi itu dari dulu sudah ada oleh Pamus Quraisy, pasukan musyrikin Quraisy. Ya, kita kan di zaman banyak singkatan-singkatan itu hanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Diskusi Nabi SAW, akhirnya Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, dua jagoan ini dan lain-lainnya orang pemberani semua, mereka tidak ada yang takut. Kita izinkan Nabi SAW, ya Rasulullah, kita ini di atas kebenaran, benar. Agama kita ini benar atau tidak? Benar. Engkau benar Rasulullah? Iya. Bukan ragu, tapi untuk maksudnya, kalau benar engkau Rasul, pasti ditolong Allah. Kalau benar agama ini hak, pasti ditinggikan Allah. Kenapa kita diam saja orang yang menghina kita? Gitu ya? Kan semangat dia tuh. Kenapa kita biarkan umat ini dihina dan direndahkan? Jawab Nabi apa? Kita belum dapat izin. Belum dapat izin, selesai. Makanya Nabi SAW juga mengikut itu. Ini yang kita tidak sampai ke situ, kaum muslim dan muslimat dan muslimat. Sedikit Islam direndahkan, kita nak melawan dan berontak. Padahal apa yang bisa kita buat dengan kondisi kita? Kita belum diizinkan. Maka diperlukan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khayli. Ini kudanya masih kuda bendi yang kita miliki. Ya, panah masih panah tumpul ya. Itu pun sering meleset. Dari 10 panah yang masuk angka 90 ke 100 hanya 1. Dan itu hampir juga tidak masuk. Itu di mana? Masyaallah karam dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dan itu harus tahu bahwasanya ada hal-hal yang perlu diketahui oleh kita. Bukan semangat saja. Umar semangat jihadnya, tapi kata Nabi belum diizinkan. Nah, antum sekarang semangat jihad cukup, akhirnya jadi jahat antum nanti. Jadi jahat, yaitu melakukan ledakan sini, bom sana dan sebagainya, akhirnya merusak dakwah Islam. Juga dia usulkan, kenapa orang munafikinnya kan dah tahu kita siapa orangnya, kenapa dia tidak diberangus saja? Jadi usulan sahabat Nabi, hikmah dalam dakwah, kalau sempat diberangus orang munafikin, padahal kan dia dahsyat fitnahnya, lebih bahaya pula dari orang kafir lagi, sebab dia tidur bersama kita, salat di masjid kita. Tapi Nabi bilang ini berpengaruh luar biasa kepada dakwah.
nanti la yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Orang mana tahu dia? Yang dia tahu adalah ini sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sampai hari ini masih ada yang mengatakan kaum munafikin sahabat Nabi. Kan ada? Enggak. Kalau tidak ada nanti ayo belajar di UI, nanti kita tunjukkan subuhat ini bahwa sahabat adalah bahwa di antara sahabat ada kaum munafikin. Sebab mereka mendefinisikan sahabat asal bertemu dengan Nabi berarti sahabat. Sama juga sekarang orang mendefinisikan yang salafus saleh itu asal hidup di abad 1, 2, 3 salaf namanya. Dia tidak tahu bahwa di antara mereka ada yang silap, ada yang silap gitu. Sebagaimana nanti asal berguru sama Syafi'i, berguru sama Syafi'i sudah ikut Syafi'i semuanya. Dia nggak tahu bahwa Wasil bin Atha pendiri Mu'tazilah itu berguru sama afdal tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Lalu kenapa dilihat Wasil bin Atha-nya ribuan murid Hasan Basri alal istiqamah, yang satu ini tidak. Sebagaimana orang misalnya Abu Husain Al-Karabisi berguru bersahabat sama Ahmad dan juga bertemu dengan Syafi'i rahimahullah ta'ala, lalu dikatakan karena bertemu sama Syafi'i sama dengan Syafi'i. Lalu di mana murid-murid Syafi'i yang ratusan ribuan itu? Di antara muridnya ada Ahmad, ada Al-Muzani, ada Al-Buwaiti, ada Al-Rabi' Sulimurani, Harmal bin Yahya Tujibi, dan seterusnya. Lalu diambil yang sesat-sesat ini seolah dia yang Syafi'i mewakili. Satu melenceng, tiba-tiba diambil ini. Bisa saja juga misalnya satu keluaran universitas tertentu berbeda dengan ratusan yang lain, ini pula yang diambil, yang ratusan ini ditinggalkan. Ini ibarat orang berenang tenggelam, tidak pandai berenang, ya sowok Melayu kan, ayo sowok banjir, semua ini dipegang, dapat rumput dicabut, dapat bangkai dipeluk, iya tak? Yang penting bagaimana selamat. Ini tidak metode ilmiah kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian dia berguru sama Syafi'i, betul, sebutkan riwayatnya dalam masalah ini dari Syafi'i yang sampai ke Nabi alaihissalam. Jangan karena pernah ini bertemu dengan ini bersambung langsung ke Rasulullah. Tidak mungkin, itu tidak sanad namanya itu tidak sanad. Itu walaupun sanad murakkab namanya, ya dibuat-buat saja. Masa semua ilmunya langsung dari satu jalur? Tidak ada. Imam Bukhari saja tahu ilmu Islam ini beranyak ratusan sanad, berasal ratusan jalur, ya tak? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, ya dia 1 juta sanad, baru dia memahami itu. Lalu kita punya satu orang bertemu sampai ke Rasulullah SAW, berarti ini pahamnya satu aja. Makanya mau siapa yang paham ilmu hadis, dia tahu bahwa sanad yang satu sanad, mereka seluruh ilmu Islam itu biasanya sanad murakkab, ya. Sanad di antara alamatul wada', alamat hadis palsu adalah satu sanad aja semuanya, satu sanad semuanya, seluruh ajaran Islam yang dia satu sanad, kecuali diriwayatkan dari Nabi sebuah kitab, bolehlah. Tapi kalau seandainya riwayat semuanya dari situ semuanya, ini diantara bentuk pemalsuan sanad. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa ni'mar rajulu Abu Ubaidah, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Ubaidah. Subhanallah, waktu cepat sekali berlalu, Syekh. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu ada salah seorang sahabat yang 10 yang diurut Nabi sebagai ahli surga, al-mubasysyirin bil jannah. Ni'mar rajul Usaid bin Hudayr, sebaik laki-laki adalah Usaid bin Hudayr, adalah salah satu nuqaba yang ikut dalam bai'ataini al-aqabah, bai'atil aqabah al-ula wa tsaniyah, salah seorang pemuka Bani Aus. Ni'mar rajul Thabit ibn Qais ibn Syammas, sebaik laki-laki itu adalah Thabit ibn Qais ibn Syammas. Lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Thabit ibn Qais ibn Syammas khatibul Ansar, juru bicaranya orang Ansar. Apa-apa nak pertanyaan, dia yang tanyakan ke Nabi alaihissalam, dan suaranya tinggi. Memang suaranya bukan tinggi, suaranya besar gitu, berbisiknya aja kedengaran. Kalau memanggil kelampauan. Kalau antum nak tahu, saya buat ilustrasinya dengan kisah nyata.
teman saya orang Afrika, kami di lantai 4, dia berbisik kedengaran. Kalau manggil sampai lantai 14 sampai. Jadi kami berbisik kan, malam-malam tuh yang keras-keras katanya. Yang keras-keras itu sekeras suara kita. Nah, jadi berbisik kedengaran, kalau mengimbau kelampauan. Nah, jadi gitulah. Jadi suaranya besar. Ini Qais ibn Sabit ibn Syamnas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Thabit bin Qais bin Syamnas di saat turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Hai orang-orang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Ujungnya antah bata amalukum, nanti batal amalan kalian padahal kalian tidak menyadarinya. Ini bagi Sabit merasakan ayat ini ditujukan kepadanya. Orang beriman seperti itu, seluruh ayat itu dia menganggap untuk dia, bukan untuk orang lain. Kita tidak diingatkan dengan ayat akhazatul izzatu bil izm. Kadang-kadang diingatkan dengan ayat dalu dan baca ayat padong kan. Saya lebih duluan baca ayat itu dari kamu. Nah, saya lebih dalam pemahaman saya dari kamu. Antum pandai apa? Saraf aja tidak pandai. Nahu tidak pandai. Tidak tahu dia belajar nahu awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Ya, belajar nahu saraf itu saya belajar alhamdulillah. Dulu apal Alfiyah bin Malik itu tanya semua dia itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Awalnya menyibukkan, akhirnya menyombongkan diri. Ya toh? Baghyun itu kan melampaui batas. Melampaui batas diantaranya menyombongkan diri. Dan memang nyata hari ini banyak orang menolak kebenaran gara-gara antum pandai nahu saraf apa tidak, hafal Alfiyah atau tidak, sudah belajar syarah ma'akil atau tidak. Ya saya sering kritik orang ini, Dr. Dasman perlu belajar nahu lagi katanya. Masya Allah, awalnya pandai bahasa Arab suruh belajar nahu lagi. Yang belajar nahu itu tidak pandai bahasa Arab. Kalau pandai bahasa Arab, jangan nahu juga lagi. Nanti sibuk ma'irab aja nanti. Tidak paham-paham, yang sibuk ma'irab. Iya, pengalaman kami, guru-guru kami dulu, ahli memang di nahu saraf, ada yang hafal Alfiyah. Jadi kalau ada orang Arab berbicara, dia bilang tuh salah tadi irobnya tuh katanya. Iya punya, iya. Tak pun tak biasa sebutkan, tidak pandainya bu ini. Nyalainkannya pandai, tapi perbaikinya tidak bisa. Harusnya biasa sampaikan tadi. Tapi iya, cuma saya tidak pandai berbahasa Arab katanya. Dia nahu saraf pandai, bahasa Arab tidak pandai. Ibaratnya alat tukang lengkap, tapi bertukang tidak pandai. Macam saya. Ustaz, mana yang perlu alatnya atau tukangnya pandai? Kalau alat bisa dipinjam tuh. Alat bisa dipinjam, tapi kalau tukangnya enggak, harus keahlian. Kalau alat pandai bahasa Arab enggak boleh bahasa nahu saraf lagi. Alat untuk pandai bahasa Arab kan nahu saraf. Alat nak pandai bahasa Inggris grammar. Kalau udah pandai bahasa Inggris perlu grammar lagi. Tenses perlu lagi. Ya enggak. Paham? Jaleh. Oh, dan tukang katanya, alat tukang lengkap di rumah katanya. Atau Allah Pak bikin rumah saya katanya. Belum selesai dinding ini dindingnya roboh. Apa sebab? Salah i'rab. Salah i'rab. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, betullah kata seorang ulama, Tha'lab kalau tidak salah saya menyebutkan itu, adalah seorang ulama nahwu, awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Ini di Arab lagi nanti salah itu sarafnya baghyun. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Kan sering orang mengatakan ketika bicara tentang masalah kullu bid'atin dhalalah, antum tidak pandai nahwu katanya. Masa orang Arab tidak pandai bahasa Arab? Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin muslimat. Ni'mar rajulu Thabit bin Qais bin Syammas. Jadi dia ketika mendengar ayat ini, dia ngurung diri di rumah. Ngurung diri di rumah, takut ini ayat ini menegur dia sendiri, takut batal amalnya. Akhirnya Nabi kehilangan dia selama sepekan. Dia tanya, mana Thabit, sakit tuh gimana?
lalu disampaikan ke Nabi alaihissalam bahwa beliau bukan sakit tapi takut kalau bertemu Nabi lagi nanti bicaranya tinggi, takut batal amalannya. Inilah wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun ila rabbihim raji'un. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ni'mar rajulu Mu'az bin Amr bin al-Jamuh. Sebaik-baik laki-laki adalah Mu'az bin Amr ibn al-Jamuh yang dikenal dengan pemurah dan keilmuannya. Ni'mar rajulu Mu'az ibn Jabal. Sebaik-baik laki-laki adalah Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, karena beliau adalah duta pertama Nabi alaihissalam yang diutus ke Yaman, dan disaksikan oleh Nabi bahwa dua min afqahi rijalis sahabah, di antara ahli fikihnya yang paling ahli fikih di kalangan sahabat, dia dan Thabit ibn Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Semuanya fuqaha, rata-rata mereka faqih, tapi ini yang paling menonjol Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, sampai di sini riwayat At-Tirmizi. Kemudian Al-Hakim menambahkan wa bi'sar rajulu fulan, dan seburuk-buruk laki-laki si fulan. Wa bi'sar rajulu fulan, seburuk-buruk laki-laki si fulan, hatta adda sab'ah, sampai dia sebutkan 7 orang pula. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Hadis ini seperti bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari menunjukkan bila pujian itu tidak merusak orang yang dipuji, maka ada baiknya itu diberikan. Ada baiknya diberikan seperti Nabi SAW melakukannya. Tetapi kalau seandainya pujian itu merusak orang yang dipuji, maka tidak boleh memuji di hadapannya. Memuji belakang boleh tak? Di belakang boleh tak dipuji? Ya wajib lah, mestilah. Jangan mencaci dia yang pandai muji tak. Ya, ini kita kan masya Allah. Ya, seperti kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, kalau kebaikannya bakhil kita menyebarkannya, ilmunya, adabnya, kebaikannya simpan rapi-rapi, dikunci dalam laci. Tapi pas ada satu kejeleman, keburukan, dosanya, masya Allah, langsung sampai ke Washington Post atau Herald Guardian dan sebagainya. Bisa? Langsung sampai ke sisi BBC London, Huna London, hari ini terjadi kesalahan Ustaz ini. Ya, katanya Muhammad bin Sirin, zulmun li akhik an tazkurahu bi syarri ma indahu wa taktumu khairahu. Adalah zalim pada saudaramu engkau terbangkan kemana-mana satu keburukan yang kau ketahui daripadanya, padahal selama ini engkau simpan kebaikan-kebaikannya. Ada yang cari-cari, terselip-selip kesalahan itu naik, kebaikan yang selamanya hilang. Ada banyak nih saya. Nah, ini tidak baik, ini tidak baik. Yang baik adalah bila aman dipuji, berikan. Tapi kalau di belakang, terserah. Di belakang kita tidak merusak, tidak ada riaknya, kan orang lain. Kalau andainya pun disampaikan orang tersebut, insya Allah dia akan bersyukur dan bersyukur kepada Allah SWT, dan dia dianjurkan. Alhamdulillah, ternyata alhamdulillah Allah berikan taufiknya. Tapi kalau seandainya naik lagi besar, naik lagi telinganya, atau juga jangan disampaikan. Kalau antum tahu ada jenis-jenis seperti itu, maka jangan dipuji. Itu yang pertama. Yang kedua, memuji dengan menyebutkan nama juga dibolehkan. Dan sebaliknya kita lihat perawi di sini ketika menyebut seburuk-buruk orang, ya, seburuk-buruk orang tidak disebutkan namanya. Kenapa? Antum berarti ini isyarat mengetahui orang terbaik itu lebih dianjurkan daripada mengenal orang terburuk. Jelas ya? Yang kedua, mengetahui akhlak buruk itu lebih baik daripada mengetahui orang yang berakhlak buruk itu. Jelas? Atau antum mengetahui jalan yang benar itu lebih baik daripada mencari-cari jalan yang tidak
Oh enggak, saya nak cari-cari aja, yang penting biar saya tahu. Enggak, cari yang benar dulu. Sebab bila kau tahu kebenaran, pasti tahu yang tidak benar. Tapi kalau tahu sejuta kebatilan, yang benar takkan tahu. Makanya manhajnya ulama dulu, mereka belajar yang benar-benar dulu, hafal Quran, kan semuanya pasti benar. Lepas itu hafal hadis-hadis yang sahih, yang masyhur. Sebab apa? Ketika yang masyhur hafal, yang gharib akan cepat terdeteksi. Tapi kalau antum hafal yang gharib dulu, yang masyhur gak tahu antum. Sebab yang gharib sudah jadi masyhur. Misalnya hadis yang kita hafal, mahfuzat kita di darun kan dulu, masih ingat kan? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ternyata bukan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tapi paling masyhur hadis ini dibanding innamal a'malu, ya kalah hadis innamal a'malu binniyat ini. Padahal hadis innamal a'malu binniyat lebih masyhur di sisi ulama hadis. Ya Ustaz Fajri, mana yang lebih masyhur, man arada dunya bil ilmi atau hadis innamal a'malu binniyat? Jujur aja lah. Lebih masyhur, buktinya lebih sering diceramahkan oleh kita daripada hadis innamal a'malu binniyat. Karena kalau sudah bahas niat ini banyak nanti yang tergunting nanti. Itu masalahnya. Kalau antum bawa gunting banyak yang tergunting. Misalnya ketika bicara an-niyatu bil lughati al-qasdu fil qalbi. Nah, itu nanti tersungging lah Ustaz siapa azan. Kau lah mulai nyinggung awak kan ya. Niat di hati awak niat pakai usul. Alah, masalah. Jadi jangan dibahas itu. Yang dibahas itu masalah ini macam bala umat yang begini nih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya kan? Kemudian kalau bicara tentang ikhlas, tentu akan bicara tentang surut la ilaha illallah. Ibadah itu gimana mengikhlaskan ibadah, murnikan tauhid. Atau belajar pula tauhid terbagi 3. Ngomong pula Ustaz nih. Siapa Syekh Al-Fatih nih? Ini Ustaz Wahabi nih, trinitas tauhid dan seterusnya. Kalau sudah bahas tauhid, membaca seolah-olah dakwah tauhid itu bukan dakwanya Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga dipraming lah Nabi itu dakwahnya tak memecah belah, yang disebut akhlak baik dan seterusnya. Terus Nabi 13 tahun dimusuhi di Mekah gara-gara tauhid, kemana kan itu? Bahkan bukan sampai menjelang wafatnya pun mau dicari orang untuk gara-gara tauhid atau gara-gara menyuruh jangan mencuri, jangan korupsi. Saya ulang lagi, Nabi dicari orang itu mau dibunuh, diperangi dan sebagainya gara-gara beliau mendakwakan tauhid atau gara-gara melarang jangan mencuri? Tauhid. Kalau dilarang mencuri, orang tak Islam pun juga melarang orang mencuri, melarang menipu. Orang non muslim itu melarang orang menipu. Berbuat baik, kasih makan orang miskin, semua kita gitu. Nabi dimusuhi bukan gara-gara itu sesuai dengan hawa kita. Apalagi kita termasuk orang miskin. Bagus dakwah Nabi itu apa? Sebab orang miskin mesti disantuni. Awak dapat santunan, ya kan? Orang kaya juga gembira, hebat dakwanya. Jangan sampai mencuri. Apa sebab? Aman harta kita. Ya kan? Ustaz, murid-murid pun gembira ketika Nabi mengatakan jangan pemarah. Sebab apa? Bikin salah pun tak kena hukum. Apa sebab? Ustaznya ikut sunnah, tidak marah. Itu semua masuk itu kaum muslim. Tapi beliau dimusuhi karena apa? Karena mendakwakan tauhid. Oleh sebab itu siapa nak ikut dakwah Nabi memang harus tauhid awalan. Tauhid harus di depan. Kalau jarang membaca tauhid atau menyimpang tauhid, berarti ada masalah dengan dakwah. Dengan alasan kalau tauhid dibahas nanti pecah belah umat. Nabi menyatukan itu dulu, ya. Kan ada yang kadang-kadang batu itu baru kuat dia pecah dulu kan? Ya nak. Coba batu gunung itu, antum ambil sebongkah besar, kasih di semen gitu ya. Batu gunung diapakan dulu?
dipecah dulu. Nggak ambil, biar kuat kan, nggak dipecah kan kuat dia tuh, bersatu dia. Habis itu taruh di tengah jalan tuh, lalu dikasih aspal gitu ya, gitu, atau dikasih tembok gitu. Enggak, dipecah dulu. Sebab walaupun besar, tetapi ini bisa jadikan jalan. Jelas Ustaz? Maka dipecah halus-halus, lalu dicampur dengan dengan aspal, dengan semen, airnya kokoh. Jelas. Jadi memang yang tak pas itu harus diluruskan, digerinda, dilap, yang berdebu dilap dan sebagainya. Tergantung ya tadi. Kalau semak staking. Kalau semak harus staking dulu. Nah, Ustaz Dayat, Masya Allah, Ustaz Dayat dapat lahan baru, Masya Allah, habis itu di staking dulu Ustaz. Itu baru bisa tanam. Tapi kalau tidak semak-semak ditanam, nanti semak duluan, ini mati. Nah, jelas Ustaz. Makanya kenapa tauhid tidak hidup, gara-gara ditanam di tengah semak. Makanya tauhid tidak hidup, tidak ada buah. La ilaha illallah sampai pingsan dia baca la ilaha illallah. Iya, sampai pingsan baca la ilaha illallah, tapi halal haram tak peduli dia, maksiat tak boleh. Dicari dalih untuk menghalalkannya, Allahumma sampai pingsan baca zikir la ilaha illallah, tahlil ya, tapi halal haram aman saja. Berarti ada masalah dengan tauhid. Coba ditanam di tempat semak. Makanya perlu staking dulu. Kalau semaknya hutan belantara saja. Nah, tapi kalau semak yang seperti di situ cukup dengan randap, cukup dengan apa? Randap bahaya juga Ustaz. Nah, cukup bawa mesin rumput dan aman baru tanam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi menyebutkan orang buruk walaupun antum dengar namanya, sebaiknya tidak usah disebutkan. Jelas ya? Misalnya ada beberapa orang yang disebut seburuk-buruk orang ya, kalau perlu sifatnya saja sebutkan. Sifatnya apa? Misalnya ini orang pengecut dalam kebenaran. Biasanya kalau sudah pengecut dan kebenaran, berkawan dengan kedekut dalam pemberian. Coba lihat nanti, untuk lihat siapa yang penakut pasti pengecut, sama. Siapa yang pengecut pasti kedekut. Iya, kan Nabi yang minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Orang yang galau selalu sedih, banyak sekali galaunya, tentu dia hazan, sulit urusan sedih dia, ya dah. Galau itu apa sebabnya? Kerja tak ada, umur bertambah, bini tak ada yang mau. Galau tak? Orang galau risau terus, sedih, ya, maka minta perlindungan pada Allah dari galau dan sedih. Wa minal ajzi wal kasal. Ajz itu apa? Rasa lemah, pesimis. Lahirnya apa? Malas. Ya Ustaz Dayat, kita bisnis sawit ya, ugi terus Ustaz, jadi bukan ajz. Akhirnya malas. Atau apa lagi nak? Melihara kambing lah. Kambing juga gitu Ustaz. Kemarin hilang pula 5 ekor katanya. Dah enggak jadi. Apa lagi? Kalau itu nanam lado lah. Kemarin dah coba nanam cabai 2 hektar katanya. Belum kembali modal, dah merah lagi daunnya. Bukan dah buahnya yang merah, dah daunnya. Karena terlalu banyak teori Ustaz ya. Kaum muslimin. Enggak jadi juga. Apa lagi? Habis dia pupuk kandang lah Ustaz, busuk Ustaz katanya. Jadi al-ajz menunjuk akan melahirkan kasal. Maka minta perlindungan kepada Allah dari sifat ajz dan kasal. Apa lagi? Wa minal jubni wal bukhl, bakhil dan pengecut. Makanya antum lihat nanti, kalau perlu buat penelitian, yang belum tamat buat skripsi tentang itu. Ada korelasi antara kedekut dan pengecut. Ya,
Sebenarnya ada seorang penyair mengatakan, man lam yasbir ala malihi bil bazli lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Siapa yang tak berani menginfakkan hartanya, jangan harap dia siap mengorbankan jiwanya. Makanya kalau antum kedekut sama istri nanti, antum tak berani mengorbankan diri untuk keselamatan istri. Datang orang gedor pintu malam-malam, dek coba lihat siapa itu, katanya. Adik pula disuruh kan dia. Tapi kalau yang pemurah, dermawan, selalu berkorban untuk istrinya, adik aman ya, tutup itu, abang yang keluar, sandang, pakai panah dia. Tak kupanah itu orang, katanya kan. Enggak, ini enggak. Deh, coba tengok siapa tuh malam-malam, katanya. Dia masuk selimut kan, kunci pintu kamarnya, katanya. Itu orang pengecut itu kaum muslimin, dan pengecutnya biasa kedekut. Maka pasangan doa Nabi ini Masya Allah sangat munasabah sekali. Orang yang bergalau selalu sedih, orang yang selalu merasa lemah selalu pemalas, karena tidak optimis berhasil, dan orang penakut mesti pengecut. Maka minta kepada Allah perlindungan dari hal-hal tersebut. Ma'asyiral kiram, jadi kalau ada misal sifat negatif, sebaiknya tidak sebutkan orangnya, kecuali indal haja. Misalnya antum sudah melamar belum? Sudah melamar belum? Sudah diterima? Sudah diterima? Sudah beristri? Mau lagi? Misalnya dia nak melamar. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia tak harus, antum tak suka dengan orang yang suaranya tinggi, iya kan? Suka? Bang, katanya, suka? Enggak, alhamdulillah. Sebelum menikah, kalau dia tanya, antum tahu nih, Pak, apa kan tetangga sama dia sejak kecil itu? Kalau marah gimana? Oh, dia kalau marah nangis. Antum setuju kan? Kalau marah nangis, bukan bentak-bentak. Atau tidak suka juga nangis? Suka. Kalau dia nangis, antum apa kan? Kalau suruh dia nangis, antum bilang apa sama dia? Jangan nangis gitu. Kalau nangis, abang nangis juga. Ya kata orang-orang ahli cinta, kalau istri sedang nangis itu jangan suruh dia berhenti. Antum siapkan saja bahu antum untuk menampung tangisnya. Siap? Sudah coba? Alhamdulillah, berarti sering nangis nampak. Kaum muslimin, jangan dilarang dia menangis, biarkan. Tapi siapkan diri antum untuk menampung tangisnya. Itu tak lama itu disenyum lagi insyaallah. Cuman itulah kayak ustaz-ustaz ini bahaya ini masalahnya. Ya, pasti dia sedang nangis, kita sedang di luar kota gitu. Kalau gitu tidak usah dihapus saja jadwal lagi ustaz. Ustaz ini harusnya siap subuh nih di rumah nih, pasalnya jam 1 baru pulang tadi. Kita tiadakan lagi lah. Ada alasan pandemi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jadi hadis ini ngajar kita juga, kalau yang buruk sebaiknya tidak disebutkan orangnya, cukup perangainya saja yang buruk. Misalnya ini perangai buruk ini orang ini sengaja tidak sebutkan. Supaya apa? Sebab kita ini memang seperti kata bahasa Arab, kullu mamnu'in marwuh. Seluruh yang dilarang itu orang penasaran nak coba, coba kayak apa dia ya, padahal kita nggak tahu sebenarnya. Tiba-tiba kita cari, tiba-tiba kita terpengaruh oleh keburukannya tersebut. Sedangkan kebaikan enggak, kalau kebaikan disebut, asal aman orangnya daripada itu, kita akan menjadikan dia sebagai contoh dan teladan, dan itu positif bagi kita yang mendengarkan. Wallahu ta'ala alam. Nampaknya waktu sudah terlalu jauh, kasihan antum-antum, dan lebih kasihan lagi saya. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, tidak ada pertanyaan dosen, nanti aja lah. Ya, karena jelas sekali alam sudah terang, Pak. Terima kasih dan mohon maaf. Ini perdana nih Ustaz Ali. Perdana kan? Iya, perdana. Nanti ya, kalau tidak perdana sampai jam 9. Nah, semoga bermanfaat dan segala yang benar semata-mata taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
dan yang salah itu kelemahan saya dan mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada bapak dan ibu, saudara-saudari mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.